Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus berbagi tentang pengetahuan berbagai hal, tentang matematika, tentang bagian umum ataupun bidang-bidang lainnya. Kita dari Labor Literasi Digital dan Media Inovasi Pembelajaran Matematika menyapa para audiens semua dimanapun Anda berada, baik yang sedang masih tertidur di rumah ataupun yang telah siap-siap untuk bekerja, atau bagi rekan-rekan yang telah siap untuk melaksanakan aktivitas pekerjaan pada pagi hari yang cerah ini. Kali ini kita dari Rado Institute tentunya akan mencoba melakukan perbincangan ringan pada pagi hari ini, di mana pada bulan suci Ramadan yang ke-10 ini kita akan mencoba membahas suatu topik yang mungkin terkhusus hanya untuk bidang-bidang akademik saja. Kita pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai suatu isu, yaitu mengenai transparansi pengajaran. Nah, ini keren nih guys. Kata transparansi ini itu biasanya familiar kita dengar di bidang pengelolaan keuangan. Bagaimana pengelolaan keuangan itu transparan, baik dalam pengelolaan anggaran maupun dalam penerimaan anggaran. Jadi kata transparan ini adalah mungkin bisa kita artikan mungkin sejelas-jelasnya. Transparan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dibohongkan. Nah, kalau begitu, kalau kita tarik topik pada pagi hari ini tentang transparansi pengajaran, kira-kira maknanya itu dapat diartikan seperti apa? Nah, itu yang akan kita coba gali lagi bersama Rado Institute, tentunya bersama saya sebagai pengelola Rado Institute. Jadi guys, kalau ada pertanyaan dosen itu mengajar apa? Jawabannya mungkin bisa dilihat dari silabus, dari referensi, dari SAP, dari GBPP. Jadi di situ akan lihat apa yang mau diajarkan dosen. Nah, gitulah guys. Kalau ditanya kapan dan di mana dosen ngajar, tentu dapat kita jawab dari jadwal kuliah yang diberikan. Ada jadwal kuliah, dosen mengajar, dan tempat ruang di mana itu ada. Tetapi ketika pertanyaan muncul bagaimana dosen itu mengajar, nah ini jadi masalah guys. Karena yang tahu bagaimana dosen itu mengajar tentu dosen itu sendiri dan mahasiswa yang ada di ruangan. Nah, orang tidak tahu seperti apa dosen itu mengajar karena dia hanya terbatas dia sendiri dan mahasiswa yang ada di ruangan. Nah, kalau begitu kita nggak bisa juga mengukur gitu. Apakah yang diajarkan dosen itu tepat? Atau apakah metode pengajaran dosen itu baik? Kita kan tidak tahu juga karena yang ada mengajar itu hanya bisa dilihat oleh dosen dan mahasiswa. Ya namanya mahasiswa, dia baru belajar. Salah pun yang diterangkan dosen tadi, dia akan manut-manut saja, akan terima. Karena dia juga baru-baru belajar. Nah, gitu loh guys. Jadi bagaimana untuk mengukur, untuk melihat dosen itu mengajar? Apakah dia mengajar itu tepat sesuai dengan teknik-teknik yang ada? Apakah teori-teori yang disampaikannya itu memang benar sesuai dengan kaedah keilmuan mereka? Dan apakah cara penyampaian perkuliahan yang dilakukan itu
itu memang sangat mudah dipahami oleh mahasiswa atau sebaliknya apa yang diajarkannya menjadikan mahasiswa sakit kepala. Nah ini guys isu yang akan kita coba angkat. Bagaimana transparansi perkuliahan atau pengajaran itu berjalan di tingkat perguruan tinggi. Bagaimana kita bisa melihat dosen itu mengajar? Apakah dia memang baik mengajarnya? Apakah tidak? Atau asal-asalan ngajar? Karena kalau ditanya apa yang diajar bisa copy paste dari perguruan tinggi lain. Silabus bisa di copy paste. Oke? Kalau begitu harus ada yang dapat melihat dosen itu mengajar. Harus ada orang ramai yang dapat mengontrol, melihat apa yang diajar oleh dosen itu tepat sasaran atau tidak. Bagaimana caranya? Ya tidak mungkin Pak Rektor, Pak Ketua Prodi, Pak Dekan duduk melihat dosen mengajar, kan tidak mungkin karena banyak kerja mereka. Oleh sebab itu diperlukan suatu media di mana cara dosen mengajar tadi itu dapat dinilai, dapat dilihat oleh semua orang. Bagaimana caranya? Ya pandai-pandai sistem. Contoh misalnya, setiap pengajaran dosen itu divideokan, diinput dalam suatu sistem atau dalam suatu media seperti Facebook kah, seperti website kah, sehingga orang di dunia ini dapat melihat apa yang diajar dosen. Nah, ini yang menjadi hal yang mungkin belum terlaksanakan oleh kita gitu. Untuk menjamin mutu tentu harus ada yang mengontrol, harus ada yang melihat. Jangan-jangan dosen itu mengajar asal-asalan. SAP-nya bagus, GPP-nya bagus, referensinya bagus, tetapi prakteknya hancur. Nah, karena sembarangan ngajar, karena nggak ada yang lihat. Yang tahu memang dia sendiri sama mahasiswa di dalam kelas. Nah, oleh sebab itu, kita dari program studi matematika telah memulai melakukan ini dengan cara dosen mengajar divideokan, diupload di dalam suatu website, lalu dapat dilihat oleh seluruh dunia. Nah, ini baru namanya transparan dalam mengajar. Oke, kita lihat contoh misalnya seperti yang telah dilakukan oleh Rado Institute. Nah, ini perlu kita coba misalnya. Rado Institute sebagai bagian dari program studi matematika itu telah mencoba melakukan transparansi pengajaran ini. Kita lihat contoh misalnya kita masuk ke Google untuk biar tidak dikatakan sebagai hal yang basa-basi atau hal cerita doang, masuk ke Google. Cari di searching Rado Institute. Nah, kita coba cari Rado Institute. Jadi kita klik di sini Rado Institute, Institute, enter. Lalu kita enter dan kita akan lihat Rado Institut Statistik Online. Nah, ini dia guys. Rado Institut Statistik Online. Nah, ini dia. Jadi semua bahan ajar, semua bedah riset artikel, semua praktikum dan tanya jawab itu dikemas dalam bentuk video, lalu dimasukkan ke dalam website sehingga ini dapat dinikmati oleh seluruh dunia bagi yang meminati tentunya, dan ini merupakan suatu bentuk transparansi pengajaran.
Orang bisa melihat Profesor A, Profesor B, praktisi, dosen, mahasiswa, orang umum bisa melihat seperti apa Rado Institute mengajar. Jadi kita tidak mengajar saja, kita ada bedah riset artikel. Bedah riset artikel ini kita bedah bagaimana rumus didatangkan, bagaimana data-data dalam tabel itu dihasilkan. Itu kita coba lakukan dengan sangat baik sekali dan sangat transparan. Kita juga melakukan praktikum. Semua kegiatan ini kita videokan, lalu kita setting ke dalam suatu website. Tanya jawab ini, soal-soal itu kita bahas secara detail terperinci sehingga dapat menjadi penyemangat mahasiswa. Nah, sebegitu detailnya kita di program studi matematika bersama Rado Institute untuk menjadikan memang beberapa mata kuliah ini menjadi benar-benar transparan. Wah, begitu. Jadi tidak ngomong doang. Seperti apa dosen mengajar, ada SAP. Tapi kalau bagaimana dosen mengajar, lu lihat sendiri deh hasilnya. Oke guys. Jadi kalau kita mau lihat misalnya salah satu bentuk contoh, katakan kita mau melihat praktikum misalnya. Praktikum yang dilakukan melalui Rado Institute ini, kita coba melakukan praktikum di mana praktikum ini sebagai penunjang perkuliahan. Kita sebagai penunjang perkuliahan kita coba cepatkan sedikit guys. Oke guys, kita coba lihat seperti apa praktikum ini dilakukan, di mana dalam mata kuliah teori peluang ini ada beberapa software nantinya yang harus dikuasai oleh mahasiswa, di mana mata kuliah ini kita coba lakukan praktikum menggunakan R dan kita videokan, lalu kita coba share sehingga dapat dinikmati oleh para mahasiswa dimanapun berada di atas dunia ini. Tidak hanya terbatas di Indonesia maupun dunia bagian manapun, sehingga masih ada internet dapat menjangkau ke daerah tersebut. Karena host kita itu pakai .com. Wah, itu dia kelebihannya guys. Oke, saya rasa transparansi pengajaran ini akan dapat terlaksana, saya rasa, jika kita sepakat seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa setiap dosen itu memang harus ada yang dapat dilihat bagaimana dia mengajar, tidak hanya ngomong doang saja. Saya rasa bincang-bincang kita pada pagi hari ini cukup singkat dan cukup tepat sesuai dengan makna. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memberikan pengetahuan, memberikan masukan bagaimana transparansi pengajaran itu dapat kita lakukan sehingga dapat dikontrol, dapat dilihat, dapat dinikmati oleh siswa dimanapun berada. Saya Dr. Rado Yendra tentunya bersama Rado Institute melalui labor literasi digital dan inovasi media pembelajaran matematika, program studi matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oke guys, saya rasa apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini cukup. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Saya tentunya berharap pada bulan suci Ramadan ini akan banyak lagi hal-hal atau hikmah-hikmah yang bisa dapat kita bincangkan melalui Rado Institute dari labor literasi digital dan inovasi media pembelajaran matematika. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.